الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد الذي خلق الخلق فمنهم شقي وسعيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أكرم الرسل وأشرف العبيد اللهم صل فصل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك وسلم وكرم وعزم على هذا النبي الكريم الأمين نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه لا تفنى ولا تبيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في سورة وآية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن وقال أيضا في حديث آخر كفى بالموت لعبرة صدق الله وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Entah untuk kesekian berapa kalinya kita duduk berkumpul di masjid Allah di hari yang penuh dengan keberkahan hari ini, Yaumil Jum'ah, hari yang suatu saat nanti malaikat Israfil diserukan oleh Allah untuk meniupkan sangkakalanya di hari ini yang bertanda datangnya hari kiamat tiba. Yang di hari ini pula baginda Rasulullah berpesan kepada kita selaku umatnya yang mengatakan mencintainya untuk senantiasa memperbanyak salawat atasnya di hari Jumat ini. Karena baginda Rasulullah berpesan, man shalla alayya salatan wahidah, siapa orang yang salawat atasku salawat satu kali, sallallahu alaihi bihi asyra, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Artinya siapa yang salawat 10 kali atas beliau, maka Allah akan bersalawat atas dirinya 100 kali. Siapa orang yang bersalawat atas diri baginda Rasulullah 100 kali, maka Allah akan salawat atasnya 1000 kali. Dan seterusnya, kalau makin memperbanyak salawat atas baginda Rasulullah, maka senantiasa Allah akan bersalawat sebanyak-banyaknya untuk diri kita. Kalau Allah sudah menyampaikan salawat untuk kita banyak-banyak, Pak, maka tidak ada kekecewaan, kegundah-gulahan hidup di dunia ini jikalau Allah menurunkan pertolongannya. Maka sembari kita duduk bersila, sembari kita menyebut anugerah dan nikmat Allah yang makin banyak setiap hari Allah hidangkan kepada kita, mari kita memaksimalkan diri kita untuk menunaikan apa-apa yang Allah perintahkan diri kita untuk lakukan, dan semaksimal mungkin juga kita meninggalkan, menjauhi apa-apa yang Allah larang untuk kita kerjakan, sehingga kita masuk dalam kategori hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak luput dan tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita, orang tua kita, anak saudara kita semua, istri dan anak-anak kita semua, nanti di yaumil mahsyar nanti termasuk hamba-hamba dan umatnya Nabi Muhammad yang dapat mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Zaman Nabi dulu ada dua kabilah, namanya Bani Al-Hars dan Bani Harith. Ini kalau dua kabilah ini ketemu, Pak, itu saling bangga-banggain diri. Tokoh-tokohnya, orang-orang terdahulunya dibangga-banggain di hadapan kabilah lain. Kabilah kami dong dulu pernah punya tokoh si anu, pernah memimpin si anu. Kabilahmu pernah punya nggak tokoh seperti dia? Kabilah kami dulu pernah orang paling kaya di sini. Ini semua berapa hektar tanahnya dulu. Kabilahmu pernah nggak punya tokoh sekaya dia? Dan seterusnya. Kabilah yang lain pun tidak mau kalah. Bani Haris dan Al-Bani Haris ini saling membangga-banggakan diri. Bahkan tokoh-tokohnya atau nenek moyang yang sudah mati dibangga-banggain. Ini dulu tokoh kita yang udah mati dulu. Ini orangnya jagoan. Sama siapa aja berani dan seterusnya, Pak. Maka Allah tegur turun surah Al-Takasur ayat 1-2. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian senantiasa berbangga-bangga diri atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan dan anugerahkan kepada kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mendatangi kubur-kubur kalian, sampai kalian mati. Sampai mati, sampai tua bangga-banggain diri. Dia nggak punya alat atau diri yang dia bisa banggakan, tapi nenek moyangnya, tokoh-tokohnya yang dia bangga-banggain. Ayat selanjutnya Allah mengatakan, kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Orang-orang yang membangga-banggakan dirinya, kabilahnya, anak keturunannya, semuanya itu pasti nanti akan tahu akibat yang dia terima dari amal dia. Allah ulang ini ayat ini, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalian juga akan nanti tahu apa balasan yang kalian pernah perbuat. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali kalian pasti akan tahu, seyakin-yakinnya, setahu-taunya kata Allah, la tarawunnal jahim. Kalian juga pasti akan menyaksikan neraka jahanam, neraka jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Taunya kalian itu benar-benar kalian akan menyaksikan di hadapan kalian, enggak bohong-bohong, Pak. Ayat surah ini Allah tutup dengan kata la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian pun satu persatu nanti akan ditanyai oleh Allah, nikmat apa yang pernah kalian terima dari Allah. Ketika ayat ini ditutup turun, ada sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau kami ini cuma punya air, kekayaannya cuma kurma aja, nggak banyak, yang kami ditanya nanti apa? Apa jawab Rasulullah? Walaupun cuma kurma dan air yang kau punya, itu pun nikmat yang akan ditanya oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian pasti datang, Pak. Cepat atau lambat kita pasti akan mati. Karena dulu kita mati, kita nggak pernah ada yang request, tidak pernah ada yang order hidup di dunia. Allah hidupkan kita di dunia, kita akan juga mati. Lalu kehidupan ini kita yakin adalah kehidupan di dunia ini cuma sementara. Oleh karena itu surah Al-Mulk yang sama-sama depannya ini kita sudah hafal, Pak. Allah garis bawahi mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat keduanya Allah menegaskan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan, dialah Tuhan Allah alladzi khalaqal maut, yang menciptakan yang mati, sesuatu yang mati, kematian.
Allah sebut dulu mati, tidak dulu sebut Allah kehidupan, karena memang dulu semuanya mati. Semua ini alam semesta Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan. Suatu saat nanti Allah akan mintai pertanggungjawaban selama kita hidup, untuk apa kita hidup. Baru Allah ciptakan wal hayah, kehidupan. Untuk apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian, di antara kalian ini selama ini hidup, siapa yang bersyukur, siapa yang paling banyak amalnya di hadapan Allah. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Tuhan yang maha perkasa. Ayat ini ditutup dengan mengatakan Allah lah yang maha perkasa, seakan-akan Allah ingin nantang. Selama hidup di dunia, selama ini orang-orang yang merasa kaya, kuat, mana kalian merasa kuat, merasa perkasa, merasa gagah? Allah lah yang maha gagah, cuma Allah yang maha perkasa. Al-Aziz Al-Ghafur. Tapi Allah sebut juga Asmaul Husna yang lain, Al-Ghafur. Siapa orang-orang yang punya salah, siapa orang-orang yang punya dosa, kalau dia bertobat di hadapan Allah, meminta ampun ke hadapan Allah, Allah maha pengampun atas segala dosa, Pak. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surah lain, surah Ali Imran 185, Allah juga menegaskan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas pasti akan mati. Di surah Ar-Rahman juga Allah menegaskan kullu man 'alaiha fan. Setiap yang atas di bumi ini pasti akan lenyap, pasti akan musnah, pasti akan hilang, pasti akan tiada. Tidak ada yang kekal kecuali Allah. Yang muda maupun tua, yang perempuan maupun yang laki, yang baru kemarin nikah maupun yang sudah lama nikah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya nanti Allah tampakkan, Pak, balasan semua amal ibadah kita sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, dengan sempurna di hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang Allah selamatkan dari neraka dirinya, yang dijauhkan Allah dirinya terhadap neraka, wa udkhilal jannata, lalu Allah masukkan dia ke dalam surga, faqad faz, sesungguhnya dialah orang-orang yang menang. Ayat 185 surah Ali Imran ini Allah tutup dengan kalimat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah hidupmu di dunia ini cuma kesenangan yang menipu, Pak. Cuma kesenangan yang memperdaya, yang sering melalaikanmu dari mengingat akhirat, mengingat Allah. Seringkali kalau kita ngaji, kita baca Quran, kita dengar tausiah, kita duduk iktikaf di masjid, kita ingat, kita sadar bahwa kita tidak hidup selamanya di dunia. Kita pasti cepat atau lambat atau bakalan mati. Tapi selepas itu kadang kita lupa lagi dengan mati, Pak. Padahal baginda Rasulullah dengan dalam hadisnya juga mengatakan kafabil maut la ibrah, cukup dengan kematian banyak hikmah pelajaran yang kalian dapat ambil. Orang kalau sering ingat mati, nggak ada korupsi. Manusia yang sering ingat mati tidak akan menumpuk harta di dunia, karena dia yakin hidup di dunia ini cuma sementara. Hidup di dunia bukanlah selama-lamanya, cuma sehidup sementara. Dunia ini bukan tempat berhayal, tapi buat tempat beramal. Dunia ini bukan tempat kita tinggal, tapi tempat kita meninggal. Semua yang kita kumpulkan pasti akan kita tinggal. Dunia ini adalah tempat mengabdi, bukan untuk sikut kanan kiri. Dunia ini hidup tidak selamanya, Pak. Pasti cepat atau lambat kita akan pergi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini cuma menipu. Dunia selalu menggoda kita tiap hari, merayu kita, yuk rebut saya, ambil saya, kejar saya. Tapi andai pun kalian dapat itu dunia, cuma kecil, cuma sedikit.
Kalaupun kalian dapat banyak, pasti tidak bahagia, Pak. Kalaupun bahagia, pasti cuma sementara. Yang kalian bangga-banggakan harta tanah, oh di Bogor sekian hektar berapa meter, itu punyaku. Ini rumah di klaster ini, klaster itu tabunganku. Mana? 10 tahun yang lalu pun ada orang yang mengakui itu tanah dia, tapi sekarang udah bukan lagi tanah dia. 50 tahun yang lalu juga bukan tanahmu, ada orang yang ngakuin itu secara kertas dan namanya sertifikat. Nanti kau mati pun jadi rebutan anak istrimu, berpindah tangan namanya di sertifikat, Pak, bukan lagi punyamu. Lalu mana lagi yang kau bangga-banggakan? Rumah-rumah yang kau investasi sekarang, Pak, nanti anakmu rebut, lalu jadi ahli waris anakmu, warisan anakmu dijual, berpindah tangan namanya di sertifikat. Mana itu investasi yang nama punyamu? Semua ini cuma nipu, Pak. Kita cuma berbangga-bangga, oh kita nanam pohon mangga lalu berbuah, ini pohon mangga saya nih, buahnya matang-matang, manis-manis. Mana pohon manggamu? Allah yang menghidupkannya. Siapa yang menumbuhkan akarnya, ada daunan, ranting-ranting, lalu menumbuhkan buah-buah yang segar, ranum, hanus, manis dimakan? Bukan kamu. Tapi mengapa kamu berbangga-bangga dengan milik Allah? Bahkan diri kita, telinga yang kita sandang, yang kita pakai seumur hidup, mulut yang kita gunakan setiap hari untuk bicara, oksigen yang kita hirup sepanjang hari, setiap jam, setiap menit, ini punya Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, yang akan Allah mintai pertanggungjawabkan untuk apa kita perbuat, Pak, kita gunakan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq berpesan kepada kita, dan ini diabadikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad, man dakhalal qabra, siapa orang yang masuk kuburan alias mati, Pak, bila zadin, dia tidak punya bekal atau bekalnya cuma sedikit, faka'annama raqibal bahra bila safinah, itu seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa perahu, tanpa kapal. Dia mengarungi lautan yang begitu luas, yang begitu ombaknya dahsyat, tapi tanpa perahu, tanpa kapal. Maka kalau kita yakin mati cepat atau lambat kita akan mendatangi kubur kita masing-masing. Yuk, jangan lupakan akhirat, jangan lupa kita akan mati. Oleh karena itu, kenapa hikmahnya kita disunahkan kita takziah ketika orang mati? Kenapa kita juga disunahkan ziarah kubur? Karena kita ingat mati. Sekarang tetangga kita yang kita takziahin, besok Pak bisa jadi keluarga kita, Pak. Sekarang istri atau tetangga kita yang nangis ditinggal suaminya, mungkin cepat atau lambat sekian jam nanti istri kita yang nangis, Pak, ditinggal mati kita. Sekarang mungkin malam ini kita tahlilan tetangga kita, sonak family kita, besok cepat lambat mungkin orang-orang datang berkerumun bertahlilan di rumah kita, Pak. Sekarang kita mengantarkan jenazah saudara kita ke liang lahat, kita ikut menguburkan, kita menyolatkan. Besok bisa jadi atau bahkan menghitungan jam teman-teman kita yang mengantarkan jenazah kita ke kubur kita. Lalu apa bekal kita untuk menghadapi kubur? Pertanyaan munkar nakir di alam kubur, pertanyaan Allah nanti akan amal-amal kita di yaumil mahsyar dan yaumil mizan, Pak. Oleh karena itu kematian pasti akan datang. Surah Al-Jumu'ah ayat 8 Allah mengatakan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian itu takuti datangnya dalam diri kalian pasti tetap akan datang, Pak. Bahkan di surah An-Nisa ayat 76 Allah mengatakan, walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian bangun benteng yang kokoh, kuat, tebal temboknya, Pak, kalau datang ajalnya sudah datang, malaikat Israel sudah disuruh oleh Allah, dia tidak pandang bulu, tidak ada rasa iba dan kasihan lagi. Enggak ada protes malaikat Israel, ya Allah tolong dipending, ini orang baru seminggu nikah. Ya Allah, istrinya masih mengandung 4 bulan anaknya, kasihan ya Allah kalau diambil malam ini. Tidak, Pak. Malaikat Israel tidak pandang bulu kalau sudah disuruh hari ini. Kalau disuruh panggil Jumat ini, jam ini, detik ini, Pak. Tidak ada rasa iba dan kasih sayang lagi.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di surah An-Nahl juga Allah tegaskan ayat 61, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah tiba, tidak bisa dia dapat dimundurkan atau dikedepankan, Pak. Maka yang pasti kematian sudah akan pasti datang. Kita kayak hidup di dunia ini tidak pasti, Pak. Tapi yang pasti kita mati. Kita jadi pejabat, jadi orang terkenal, tidak pasti di dunia ini. Yang pasti akan mati. Maka carilah kebahagiaan dunia akhirat, kebahagiaan kekal abadi yang selama-lamanya, bukan semu. Dalam surat, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan aqyasun nas, secerdas-cerdas manusia, kata Nabi, aktsaruhum dzakiran lil maut, adalah orang-orang yang sering atau paling banyak mengingat kematian, wa asyadduhum isti'dadan lah, dan paling banyak sungguh-sungguh mengumpulkan bekal untuk itu. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah, dalam keadaan dengan ibadah, dalam keadaan Allah sedang ridho dengan kita, dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli fa salli wa sallim ala hadan nabiyil mukhtar wa ala alihi al athhar wa ashabihi al akhyar wa man tabi'ahu wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, fa ya ikhwati fil aqidah ittaqullah mastata'tum wa'lamu anna Allah shalla ala nabi qadima haitsu qala fi kitabil karim amiran wa mukhbiran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma sallim ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammah, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan wasi'ah ya rabbal alamin, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad minal kafirin wal musyrikin ya razal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.